selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 April 2023 dengan judul Karena Kasih Saya Kepada Gerejanya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose 1 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Mari kita ikuti penjelasannya. Para rasul tidak menganggap hidup mereka berharga bagi diri mereka sendiri, bersukacita karena mereka dianggap layak menderita malu demi nama Kristus. Paulus dan Silas menderita kehilangan segalanya. Mereka menderita dicambuk dan dengan cara yang kasar dilemparkan ke lantai yang dingin penjara bawah tanah dalam posisi yang paling menyakitkan. Kaki mereka diangkat dan diikat di tiang. Apakah ketidakpuasan dan keluhan kemudian sampai ke telinga sipir? Oh tidak. Dari dalam penjara, suara-suara nyanyian sukacita dan puji-pujian kepada Tuhan memecah kesunyian tengah malam. Murid-murid ini dihibur oleh kasih yang dalam dan sungguh-sungguh untuk pekerjaan penebus mereka yang karena mereka menderita. Saat kebenaran Tuhan memenuhi hati kita, menyerap kasih sayang kita, dan mengendalikan hidup kita, kita juga akan menganggapnya sebagai sukacita menderita demi kebenaran. Tidak ada tembok penjara, tidak ada tiang martir, yang kemudian dapat mengecilkan atau menghalangi kita dalam pekerjaan besar. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 3, halaman 406. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Terdapat di dalam buku Mazmur 69, ayat 33 dan ayat 34. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani, sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Saat kebenaran Tuhan memenuhi hati kita, menyerap kasih sayang kita, dan mengendalikan hidup kita
kita juga akan menganggapnya sebagai sukacita menderita demi kebenaran. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi dan masalah demi masalah yang sedang terjadi dalam bangsa dan negara kami ini. Biarlah dengan hikmat sorga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan lebih daripada itu, biarlah bangsa dan negara kami akan menuju kepada kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan dan juga para apoteker yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat dan pengetahuan sorga, biarlah hamba-Mu ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan, kiranya Tuhan berkati mereka, urapi mereka dengan hikmat sorga yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka juga memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, dan mereka juga bersyukur dan berterima kasih senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.